Oknum TNI AL diduga aniaya warga dan guru di Talaut. Aksi kekerasan yang diduga melibatkan sejumlah oknum anggota TNI Angkatan Laut kembali menghebohkan warga Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 22 Januari 2026, malam hingga Jumat, 23 Januari 2026, dini hari. Insiden bermula di kawasan Pelabuhan Melongwane. Sejumlah oknum TNI AL diduga dalam pengaruh minuman keras, miras, membuat keributan di area pelabuhan. Berdasarkan keterangan warga, sebelum penganiayaan terjadi, para oknum tersebut terlihat berteriak-teriak dan bertindak tidak terkendali. Aksi mereka bahkan sempat direkam warga. Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, perilaku mabuk dan keributan yang dilakukan oknum tersebut sudah berulang kali meresahkan masyarakat. Menurutnya, 11 kali mungkin masih bisa dimaklumi. Ini sudah yang ke-12 kali mereka sering mabuk dan bikin keributan. Setiap ada acara di Melongwane, oknum-oknum ini pasti bikin kacau, ujar sumber Tribun. Kronologi kejadian. Peristiwa penganiayaan pertama dialami seorang guru SMK bernama Berkam Saweduling. Saat itu, korban sedang memancing di Pelabuhan Melongwane sekitar pukul 21 WITA. Tiba-tiba muncul sekelompok orang yang berteriak-teriak dalam keadaan diduga mabuk. Korban kemudian menyadari bahwa mereka merupakan oknum anggota TNI AL dari Lanal Melongwane. Merasa terganggu, korban menegur mereka sambil merekam menggunakan ponsel. Namun teguran tersebut justru berujung pada tindakan kekerasan. Karena saya merekam, mereka langsung memukul saya. Saya dikeroyok sampai jatuh dan tetap dipukul, ungkap korban. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka cukup serius. Bagian mata kanan tampak membengkak dan memerah, serta terdapat luka goresan di bagian belakang tubuh. Korban kemudian dilarikan ke RS Mala untuk mendapatkan perawatan medis. Dari informasi yang diterima Tribun Manado, jumlah korban dalam peristiwa tersebut mencapai 6 orang warga. Berdasarkan pantauan Tribun Manado dari foto-foto yang beredar, salah satu korban yang diketahui berprofesi sebagai guru. Korban tampak mengalami pembengkakan cukup parah di bagian mata sebelah kanan yang terlihat memerah, diduga akibat pemukulan. Tak hanya itu, pada bagian belakang tubuh korban juga terlihat luka goresan cukup besar yang diduga akibat tindakan kekerasan fisik. Insiden tersebut kemudian memicu kemarahan warga setempat. Ratusan warga setempat kemudian menggelar aksi spontan sebagai bentuk protes di depan patung Tuhan Yesus Melongwane. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho, SIK, MH membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dari masyarakat. Masyarakat sudah melapor ke Polres dengan jumlah pelaku yang dilaporkan sebanyak 6 orang, ujar AKBP Ari Sulistyo Nugroho. Ia menjelaskan, awalnya korban hanya 1 orang. Namun, selang beberapa waktu, 5 warga lain yang datang untuk menanyakan kejadian tersebut justru ikut menjadi korban penganiayaan. Korban awal 1 orang. Kemudian 5 orang yang menanyakan kejadian ikut juga menjadi korban, sehingga total korban berjumlah 6 orang, jelasnya. Penjelasan dan Lanal Melongwane. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, dan Lanal, Melongwane, Letkol Laut, P. Yogie Kuswara, memberikan keterangan resmi terkait dugaan tindak penganiayaan yang melibatkan sejumlah oknum anggota terhadap warga sipil. Letkol Laut, P. Yogie Kuswara menjelaskan bahwa pihak Lanal Melongwane telah melakukan mediasi dengan keluarga para korban dan permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan baik. Sudah ada mediasi antara pihak Lanal dan keluarga korban dan semuanya telah terselesaikan dengan baik, ujar Yogie Kuswara. Ia menegaskan, pihak Lanal Melongwane siap bertanggung jawab atas kondisi para korban yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Selain itu, dan Lanal memastikan bahwa oknum prajurit yang diduga terlibat dalam tindakan penganiayaan telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Para pelaku yang diduga melakukan penganiayaan sudah diproses di pengadilan militer sesuai dengan ketentuan yang ada, jelasnya.